Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Musholla Al-Ittihad yang dirahmati Allah, mari kita awali pengajian kita pada minggu pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mulai pagi ini kita akan memahami ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin. Surat Yasin ini adalah surat yang sering kita baca, dan surat ini di urutan ke-36 dalam daftar surat di dalam Al-Quran. Dari urutan asbabun nuzul, surat ini berada pada urutan yang ke-41, yaitu setelah surat Al-Jin. Surat Yasin terdiri dari 83 ayat. Ada juga yang mengatakan terdiri dari 82 ayat. Surat Yasin ini diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW di Mekah, belum Isra Mi'raj. Artinya Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Ini adalah surat Makkiyah yang keseluruhannya diturunkan di kota Makkah, karena Nabi kita Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah baru di tahun ke-13 kenabian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin, demikian juga para ulama menyatakan bahwa surat Yasin menekankan aspek akidah yang paling penting. Yang pertama adalah tentang tauhid, mengeksakan Allah. Yang kedua adalah tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dengan wahyu yang diturunkan dan risalah yang diturunkan Allah. Yang ketiga adalah bahwa hari kiamat adalah merupakan sebuah kepastian. Tentu tiga aspek ini tidak hanya berlaku penekanannya terhadap kaum Quraisy di mana ayat-ayat ini dulu diturunkan, tetapi juga berlaku untuk kita hari ini, di mana kita temukan masih banyak orang yang tidak mempercayai tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Juga masih banyak orang tidak mempercayai kenabian Nabi kita Muhammad dan risalah yang dibawanya. Demikian juga banyak manusia yang masih mengingkari adanya hari kiamat. Sebut saja kaum materialisme, mereka menganggap bahwa hidup hanya di dunia ini dan tidak akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Yasin. Ayat ini, Yasin, ayat pertama terdiri dari huruf Ya dan Sin. Di dalam Al-Quran terdapat 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini, seperti Alif Lam Mim, Shad semuanya, kemudian Kaf Ha Ya Ain Shad, yang jumlah huruf dari hijaiyah yang digunakan di dalam Al-Quran untuk surat-surat seperti ini sebanyak 14 huruf. Artinya separuh daripada huruf hijaiyah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya Yasin, kemudian dimaknai bahwa hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Para ulama berusaha untuk memahami makna Yasin. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Yasin adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada yang menyatakan bahwa Yasin di sini adalah Muhammad Rasulullah.
Hanya Allah yang mengetahui sebenarnya maksud daripada Yasin. Ia yang pasti adalah tantangan bagi orang Quraisy, di mana mereka dikenal sebagai ahli bahasa, para penyair dan ahli sastra yang dengan huruf-huruf Arab yang mereka miliki, tetapi mereka tidak mampu menyusun seperti apa yang ada di dalam ayat-ayat Quran dengan keindahan struktur bahasanya dan maknanya. Sehingga kata-kata Yasin ini adalah tantangan bagi mereka, bahwa ini lihat, Al-Quran menggunakan huruf yang sama-sama kalian gunakan, tetapi kalian tidak mampu menyusun seperti kata-kata yang ada di dalam Al-Quran atau seperti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ayat kedua adalah wal Qur'anil Hakim. Coba perhatikan, ada huruf wawu. Dalam bahasa Arab wawu ini biasa ana wa anta. Wa itu artinya dan. Tetapi kita temukan di dalam Al-Qur'an ada wal asri, wadduha. Wawu di sini adalah wawul qasam atau sumpah. Kita biasa mengatakan wallahi, bersumpah atas nama Allah. Di dalam ayat ini Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim. Demikian Allah mensifati Al-Quran sebagai Al-Hakim, yang penuh hikmah, di mana dengan hikmah itu manusia dapat dan memperoleh petunjuk. Di dalamnya berbagai ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian juga dengan Al-Hakim, sifat Al-Quran yang Al-Hakim, yang artinya penuh kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan yang ada dalam Al-Quran, memperoleh aturan-aturan, undang-undang yang dapat mengarahkan mereka kepada kehidupan hasanah fid dunya dan di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, ayat kedua adalah wal Qur'anil Hakim. Wawu di sini sebagai wawu al-qasam untuk menunjukkan bahwa berita yang datang setelah wawu adalah sesuatu yang benar, hal yang pasti yang harus diyakini. Kita lihat struktur kata hampir sama seperti apa yang ada di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Demikian juga kita temukan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Di sini adalah untuk menekankan bahwa Nabi kita Muhammad adalah benar-benar sebagai salah seorang Rasul Allah yang diutus di muka bumi ini, dalam rentetan sejarah para Rasul dan para Nabi yang telah diutus sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ayat berikutnya, ala syiratim mustaqim, yang berada dalam sirat atau jalan yang lurus. Telah kita terangkan di dalam surat Al-Fatihah, syirat itu dalam bahasa Arab asalnya adalah sin, pakai sin. Tetapi ketika bertemu dengan ra maka menjadi shot, menjadi syirat. Artinya apa syirat? Syirat adalah jalan yang luas, yang lebar. Kemudian al-mustaqim, yang juga lurus, tidak berbelok-belok. Nabi kita Muhammad adalah benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah benar-benar salah seorang Rasul yang berada pada jalan yang lebar dan yang lurus, sirat al-mustaqim,
bersama para nabi yang lain. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa ayat yang kita fahami pada pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk ayat-ayat berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.